Halo, saya Saskia Azhari Naswari dengan NPM 19 2010 164. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai aspek-aspek dari perbandingan administrasi negara. Dalam mempelajari perbandingan administrasi, diperlukan alat untuk mencapai tujuan dan seperangkat ilmu pengetahuan yang relevan dengan ilmu perbandingan administrasi negara. Beberapa aspek yang diperbandingkan dalam studi perbandingan yaitu ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan juga sistem politik. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai bentuk negara. Pada dasarnya, bentuk negara adalah hakikat suatu negara sebagai suatu kebulatan mencakup keseluruhan kedaulatan negara. Beberapa bentuk negara antara lain yaitu yang pertama ada negara kesatuan yang terdiri dari negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan juga negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu bahwa pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan pemerintahan di dalam negara tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak melimpahkan kekuasaan pada pemerintahan di daerah atau local government. Yang kedua ada negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan atau melimpahkan sebagai kekuasaannya pada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Selanjutnya bentuk negara yang kedua ada negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak mempunyai kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ini hanya dimiliki oleh gabungan atau serikat atau federasi dari negara-negara bagian tersebut yang lazimnya dinamakan pemerintahan federal. Negara-negara bagian masih tetap mempunyai hak dan kewajiban mengurus pemerintahan masing-masing, baik dalam pembuatan undang-undang lokal maupun tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan garis-garis kebijakan federal. Bentuk negara yang ketiga yaitu perserikatan negara. Di antara bentuk perserikatan negara adalah ada Perserikatan Amerika Utara pada tahun 1776 sampai dengan 1787 dan juga negara Belanda pada masa Republik der Zeven Verenigde Nederlanden pada tahun 1579 sampai dengan 1798. Perserikatan negara merupakan suatu perserikatan negara yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara yang mempunyai kedaulatan penuh, baik kedaulatan keluar maupun kedaulatan ke dalam. Perserikatan ini didasarkan pada perjanjian yang di dalamnya terdapat aturan kerjasama yang menyangkut kepentingan-kepentingan semua pihak. Bentuk negara yang keempat ada Rel Uni dan Personal Uni. Baik Rel Uni maupun Personal Uni adalah gabungan negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Negara Rel Uni mirip dengan negara serikat. Perbedaannya adalah dalam Rel Uni, kelengkapan negara belum sesempurna negara serikat, dan masing-masing negara yang tergabung dalam Rel Uni merupakan negara-negara merdeka. Berdaulat, hanya kedaulatan yang dimilikinya dibatasi oleh masing-masing alat kelengkapan Rel Uni. Sebab terwujudnya negara-negara dalam bentuk Rel Uni ini didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Personal Uni terbentuk jika seorang raja meninggal dunia, sedangkan pengganti raja meninggal, ahli waris tahta, hanya tinggal seorang lagi dan itu pun telah menjadi raja di negara lain. Jika dua negara diperintahkan oleh seorang raja, masing-masing negara tetap menjalankan fungsinya tanpa dibatasi oleh ikatan tertentu, baik urusan ke dalam maupun urusan keluar juga terhadap kedaulatan negara-negara tersebut. Bentuk negara yang kelima yaitu ada negara dominion. Negara dominion adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam ketatanegaraan Inggris. Negara-negara dominion ini semula merupakan jajahan Inggris ketika Inggris masih jaya. Kemudian masing-masing negara dominion ini menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta tergabung dalam persekutuan yang dinamakan The British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran Inggris. Negara-negara yang tergabung dalam The British Commonwealth of Nations merupakan negara-negara merdeka dan memiliki hak penuh atas pengurusan politik dalam luar negeri, bahkan berhak keluar dari The British Commonwealth of Nations apabila menghendakinya. Bentuk negara yang keenam ada daerah jajahan atau koloni. Daerah jajahan atau koloni adalah daerah yang tidak diperintahkan bangsa lain, yaitu negara kolonial atau negara penjajah. Selanjutnya yang ketujuh ada negara protektorat. Negara protektorat adalah negara-negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Segenap urusan luar negeri, pemerintahan, dan keamanan diserahkan kepada negara yang menjadi pelindung. Yang kedelapan ada daerah mandat. Daerah mandat pada dasarnya merupakan bekas jajahan dari negara-negara yang
kalah dalam Perang Dunia I, bekas jajahan Jerman dan Turki, sesuai dengan Perjanjian Versailles. Daerah-daerah mandat ini merupakan jajahan dalam bentuk dan manifestasi yang baru atau corak baru. Dan yang terakhir ada daerah truste, sebagaimana halnya Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I melahirkan bentuk mandat. Adanya Perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia II melahirkan bentuk truste. Daerah-daerah bentuk truste ini adalah bekas daerah mandat yang dihasilkan Perang Dunia I. Daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II, daerah dari suatu negara yang dengan sukarela menyerahkan urusan pemerintahannya kepada sistem truste. Aspek perbandingan yang kedua yaitu ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah segi-segi dari faktor dan unsur-unsur susunan organisasi negara yang terdapat dalam suatu negara. Bentuk pemerintahan yang pertama yaitu ada monarki. Bentuk pemerintahan monarki dikepalai oleh raja atau ratu yang memegang tampuk pemerintahannya secara turun-temurun. Lalu bentuk pemerintahan yang kedua yaitu seperti republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja atau ratu, melainkan seorang presiden yang memegang tampuk pemerintahan melalui pemilihan umum. Contohnya seperti Indonesia. Bentuk pemerintahan monarki ataupun republik dapat dibedakan, yaitu absolut, konstitusional, dan parlemen. Aspek yang ketiga yaitu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hubungan antar organ pemerintahan dan alat perlengkapan negara-negara lainnya yang ada atau menjalankan fungsinya di dalam suatu negara. Alat-alat perlengkapan negara yang ada dalam suatu negara dapat dibedakan atas badan legislatif, badan atau lembaga eksekutif, badan atau lembaga yudisial, dan badan atau lembaga lainnya yang ada dan berfungsi sebagai alat perlengkapan negara. Sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ pemerintahan dan organ-organ lainnya yang terdapat dalam suatu negara, baik dalam kedudukan, peranan, maupun dalam rangka pelaksanaan fungsinya. Sistem pemerintahan negara yang pertama yaitu terdiri dari sistem presidensial. Sistem presidensial kedudukannya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun kekuasaannya merupakan kekuasaan secara real, yaitu presiden bertindak sebagai yang mempunyai kekuasaan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri. Sistem pemerintahan yang kedua ada sistem parlemen. Sistem parlemen, presiden hanya memiliki kekuasaan sebagai kepala negara. Adapun kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan dimiliki oleh Perdana Menteri. Kabinet ataupun pimpinan dapat dijatuhkan oleh parlemen. Aspek yang terakhir yaitu ada sistem politik. Sistem politik adalah tata kehidupan dan hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam macam-macam lembaga politik, baik lembaga politik yang suprastruktural maupun lembaga politik yang infrastruktural. Baik, sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.